Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Riki Ramadan Sofyan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Strategik, pengampu dosen Pak Suban, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori dan model strategi klasik. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam materinya. Mengapa manajemen strategis penting dalam administrasi publik? Karena manajemen strategis merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi teori strategi klasik ini telah menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai pendekatan modern dalam perencanaan strategis organisasi sektor publik di Indonesia. Jadi penerapan di Indonesia itu ada RPJMN, ada reformasi birokrasi, dan ada instrumen strategi seperti analisis SWOT, analisis desain, dan pengukuran kinerja berbasis hasil. Tantangan kontemporer itu di era digital saat ini, pendekatan tradisional menghadapi berbagai tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan transformasi, kecepatan perubahan teknologi, ekspektasi masyarakat yang meningkat, dan kompleksitas masalah publik menuntut organisasi pemerintah untuk lebih agile dan responsif. Analisis SWOT dan lingkungan strategis. Jadi metode SWOT-nya itu instrumennya itu analisis klasik yang proven. Itu SWOT itu strength, weakness, opportunities, and threats. Memungkinkan organisasi mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Jadi studi kasusnya itu ada di roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024 Kemenpan RB. Internal faktornya itu yang pertama ada kekuatan, itu komitmen politik yang kuat dari pimpinan nasional, terus ada kerangka regulasi yang komprehensif, ada sistem electronic government yang terus berkembang, terus ada struktur organisasi yang jelas dan terstandarisasi. Kelemahannya itu ada ego sektoral antar kementerian lembaga yang masih tinggi, budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan, keterbatasan SDM yang kompeten di bidang digital, terus ada koordinasi antar lembaga belum optimal. Eksternal faktornya itu ada peluang, jadi dukungan teknologi digital semakin accessible, terus tentang masyarakat akan pelayanan prima dan transparan, ada komitmen global terhadap good governance, ada demografi bonus. Selanjutnya ada ancaman, yang pertama itu kompleksitas permasalahan publik yang meningkat, dinamika politik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program, ada keterbatasan anggaran negara, lalu ada disrupsi teknologi yang cepat. Jadi analisis lingkungan PSL itu Bappenas tuh rutin melakukan pemindaian lingkungan strategis yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment legal untuk mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dalam penyusunan RPJM. Jadi dari teori Porter ke praktik pemerintahan itu diterapkan tuh konsep daya saing Michael Porter seperti Five Force Model yang awal untuk sektor privat telah diadaptasi untuk menganalisis posisi kompetitif sektor publik, khususnya dalam pelayanan publik dan daya saing daerah. Dan jadi redefinisi daya saing publik adalah kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan publik berkualitas, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Yang pertama ada IDSD, di dalam Kementerian Dalam Negeri, 5 pilar yang pertama ada ekonomi daerah, seperti produktivitas ekonomi regional, tingkat inovasi dan kewirausahaan, iklim investasi dan kemudahan berusaha, ada diversifikasi ekonomi lokal. Selanjutnya ada infrastruktur yang mencakup 25%. Keterisian infrastruktur seperti dasar jalan, jembatan, dan air bersih. Terus ada kualitas infrastruktur digital dan telekomunikasi seperti aksesibilitas transformatif publik. Terus ada fasilitas pendukung ekonomi. Yang ketiga ada SDM 20% seperti kualitas pendidikan, terus ada kualitas kesehatan, terus ada ketersediaan tenaga kerja terampil, lalu ada tingkat produktivitas SDM. Di keempat institusi 15%, efektivitas pemerintahan daerah, transparansi dan akuntabilitas, dan penegakan hukum dan kepastian regulasi, terus ada kemudahan perizinan dan pelayanan publik. Kelima ada stabilitas sosial politik 10%, seperti tingkat keamanan dan ketertiban, ada kohesi sosial dan toleransi, ada partisipasi politik masyarakat, lalu ada penanganan dan konflik sosial. Contoh implementasi itu seperti persaingan sehat, jadi antar provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dalam sistem perizinan online melalui platform OSS atau Online Single Submission untuk meningkatkan ease of doing business dan menarik investasi.
Jadi daerah berlomba untuk menjadikan inovasi pelayanan seperti investasi satu pintu dan integrasi sistem perizinan dengan pusat. Jadi kita keunggulan dari dalam organisasi itu kayak membangun kekuatan dari sumber daya internal. Jadi teori resource based view menekankan bahwa keunggulan organisasi berasal dari sumber daya internal yang memiliki 4 sifat, yaitu bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah diganti. 4 aset utama yang pertama ada sumber daya manusia seperti ASN yang kompeten. Selanjutnya ada sistem dan prosedur dan sistem merit yang adil dan terukur, dan lain-lainnya. Jadi yang ketiga itu ada budaya organisasi seperti nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan bisa diterapkan melalui pelatihan, keteladanan pemimpinan, sistem penghargaan, dan sanksi. Jadi ada keempat, ada pengetahuan dan teknologi. Jadi manajemen pengetahuan itu kumpulan praktik terbaik database peraturan, terus teknologi dan infrastruktur IT, platform digital, data besar, keamanan cyber. Contoh sukses itu ada Kementerian Kominfo yang memimpin transformasi digital nasional dengan keahlian teknologi, SDM yang mumpuni, dan infrastruktur yang baik dari satu data Indonesia seperti government cloud. Terus pengukuran kinerja strategisnya 4 alat ukur, ada balance scorecard. Ada yang kedua ada indikator kinerja utama IKU. Terus yang ketiga ada SAKIP. Yang keempat ada EKPPD. Terus yang kelemahan strategi klasik di era digital, yang pertama tuh kaku dan sulit beradaptasi. Terus karena rencana itu 5-20 tahun, susah diubah di tengah jalan gitu. Kayak rencana layanan tatap muka tidak siap saat serba digital karena COVID-19. Yang kedua ada terlalu dari atas ke bawah. Seperti keputusan dari pimpinan, pelaksana hanya menjalankan, terus membutuhkan kerja tim yang lincah dan kolaboratif. Contohnya nih, bikin aplikasi pelayanan butuh 2-3 tahun. Padahal di startup itu bisa selesai dalam hanya hitungan minggu. 3. Terlalu fokus ke dalam gitu, kayak analisis kurang memperhatikan perubahan di luar organisasi, kayak gagal melihat seperti contoh peluang tuh Grab atau Gojek itu menggantikan angkutan umum, terus ada electronic wallet menggantikan bank, terus ada platform belajar online menggantikan kelas tradisional. Yang keempat ada pengukuran kinerja yang ketinggalan, kayak laporan berkala tuh melawan atau butuh pantauan langsung setiap saat secara langsung gitu. Terus jadi hanya ukur angka keluaran itu melawan butuh akar dampak nyata, terus menambahkan jadi prediksi itu masa depan. Rencananya itu swasta memakai analisis yang canggih, terus pemerintah masih memakai Excel manual. Terus yang kelima tuh ada kurang kemampuan di digital. Jadi kayak banyak ASN yang belum terbiasa dengan teknologi digital, seperti kurang ahlinya analisis data, pemasaran digital, keamanan cyber, dan manajemen proyek modern. Kayak contohnya tuh sistem digital gagal bukan karena teknologinya jelek, tapi pegawainya itu belum bisa memakai teknologinya. Yang keenam itu ada lambat merespon perubahan. Kayak proses perencanaan anggaran tuh butuh sampai 18-24 bulan. Jadi pengadaan lama, terus persetujuan yang berlapis-lapis. Dampaknya itu kayak terlambat memakai kecerdasan buatan atau big data. Jadi swasta mengambil alih peran pemerintah gitu. Terus kayak contoh tuh lambat siapkan pembelajaran online, telemedicine, dan pelaksanaan kontak saat COVID melanda. Terus solusi itu gabungkan strategi klasik dengan digital. Jadi prinsip pertahanan yang baik klasik itu sesuaikan dengan digital, lalu ditambahkan yang baru. Kayak 5 langkah adaptasi pemerintah itu yang pertama ada peta jalan Indonesia Digital 2021 sampai 2024. Jadi kayak lebih fleksibel karena ditinjau tiap 6 bulan dan melibatkan banyak pihak. Fokusnya tuh kayak infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Yang kedua ada pemerintahan yang lincah. Jadi kerja dalam siklus pendek 2-4 minggu. Jadi tim lintas unit desain baru pada pengguna. Jadi kayak program tuh laboratorium inovasi di setiap kementerian, kompetisi ide yang hackathon, lalu uji coba keterbatasan. Ketiga ada pemerintahan berbasis data. Satu data Indonesia, jadi menyatukan data dari semua instansi dan data terbuka untuk publik dan akses secara langsung. Analisis prediktif, gunakan data besar untuk prediksi tren sosial, sistem peningkatan dini, dan simulasi dampak kebijakan atau uji coba program. Yang keempat ada kerjasama dengan banyak pihak, seperti kayak pemerintah swasta kerjasama dengan orang teknologi buat layanan yang bersama dengan startup. Pemerintah kampus itu riset bersama, mencari talenta muda, kalau internasional belajar dari negara maju, dan melibatkan masyarakat dalam crowdsourcing. 5 tuh budaya terus belajar ya, jadi organisasi yang belajar tuh boleh mencoba-coba atau berbagai pengetahuan dan mengevaluasi setiap proyek. Peningkatan kapasitas, pelatihan kepemimpinan digital, bootcamp data, workshop, inovasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, platform belajar online untuk ASN,
kompetensi praktis. Kesimpulannya, jadi fondasi strategi klasik itu tetap penting karena teori klasik, SWOT, daya saing, dan sumber daya internal, lalu pengukuran kinerja itu masih relevan sebagai dasar, lalu terbukti efektif dalam perencanaan pembangunan nasional dan reformasi birokrasi. Yang kedua tuh adaptasi itu wajib, jadi bukan pilihan kita tuh. Jadi era digital tuh membutuhkan fleksibilitas, kelincahan, dan berpikir ekosistem. Jadi kita harus mengatasi 6 kelemahan seperti kaku, terlalu hierarkis, fokus ke dalam, lalu ada pengukuran tertinggal, kurang kemampuan digital, lalu lambat merespon. Yang ketiga itu solusinya kita harus bisa menggabungkan keduanya. Jadi bukan memilih strategi klasik atau strategi digital, tapi menggabungkan kekuatan keduanya. Seperti kombinasi analisis sistematis dengan kelincahan berbasis data dan inovasi berkelanjutan. Kayak sudah ada dan yang keempat itu sudah ada kemajuan seperti peta jalan digital, pemerintahan yang lincah, satu data Indonesia sudah berjalan, dan masih ada tantangannya seperti perubahan pola pikir, investasi SDM, lalu ada regulasi yang lebih fleksibel, dan kesenjangan digital antar wilayah. Rekomendasi itu kita harus menggabungkan 5 langkah strategis, gabungan strategi klasik dan digital, memprioritaskan kemampuan digital ASN, lalu ada modernisasi pengukuran kinerja, dan lalu ada peraturan yang mendukung inovasi, yang kelima ada kolaborasi lintas sektor. Jadi tahap pelaksanaan itu yang pertama ada sampai 6 bulan, yang kedua itu sampai 6 sampai 18 bulan, lalu tahap ketiga itu 18 sampai 36 bulan. Jadi membiasakan pelatihannya itu berjalan dengan waktu agar ASN itu mampu memperluas ke semua instansi kayak pelatihan kelanjutan, jadi meluncurkan sandbox, jadi kebiasaan itu menjadi sistem yang berjalan sangat penuh. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata mengenai teori modul dan strategi klasik. Semoga apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya menyadari masih banyak kesalahan atau penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.